Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu fase dalam hidup yang hampir pasti pernah kita rasakan, bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Fase ketika iman terasa berat, ketika ibadah tidak lagi menghadirkan rasa nikmat, ketika sholat dikerjakan sekedar menggugurkan kewajiban, zikir terasa hambar, dan amal sunnah perlahan kita tinggalkan. Fase itu dalam istilah para ulama disebut futur. Futur bukan sekedar malas biasa. Futur adalah kondisi lemahnya dorongan iman. Ia hadir pelan-pelan, tidak datang dengan suara keras, tidak mengetuk pintu, tapi tiba-tiba kita sadar hati tidak lagi sekuat dulu dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita pahami sejak awal, futur bukan tanda bahwa kita pasti orang buruk. Justru futur adalah bagian dari sunatullah atas manusia. Kita diciptakan dengan akal dan nafsu, dengan kemampuan taat dan potensi lalai, dengan fase naik dan fase turun. Namun yang menjadi persoalan besar bukanlah pernah futur, melainkan berlama-lama dalam futur dan merasa aman dengannya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan hakikat ini sejak jauh hari, bahwa iman itu tidak statis, iman bertambah dan iman berkurang, dan di saat berkurangnya iman itulah setan bekerja paling giat. Saudaraku, ketika futur melanda, seringkali yang pertama kali kita korbankan adalah ibadah sunnah. Sholat sunnah rawatib terasa berat, puasa Senin Kemis terasa terlalu melelahkan, zikir yang hanya digerakkan oleh lisan pun terasa sulit, bahkan membaca Al-Quran seolah menjadi beban. Padahal justru di saat futur itulah ibadah paling kita butuhkan. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam sebuah hadis qudsi yang sangat dalam maknanya. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua berada dalam kesesatan kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian petunjuk. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan saudaraku, Allah tidak mengatakan tunggulah hidayah itu datang, tidak. Tetapi Allah mengatakan mintalah, jemputlah, mohonlah. Hidayah itu tidak jatuh ke pangkuan orang yang diam. Ia datang kepada mereka yang mengakui kelemahannya dan bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak orang yang futur tetapi tidak merasa butuh untuk berdoa? Berapa banyak yang lemah iman tetapi merasa baik-baik saja? Inilah yang berbahaya sahabatku, karena kefuturan yang diremehkan bisa menjadi pintu kepada kelalaian yang lebih besar, dan kelalaian yang terus dipelihara bisa mengantarkan kepada kemaksiatan, bahkan na'udzubillah kepada akhir hidup yang buruk. Rasulullah SAW bersabda dengan sumpah yang mengguncang hati, walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sampai di akhir hadis yang panjang, yang artinya demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak selain Dia, sungguh
salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, namun ia didahului oleh catatan takdirnya, lalu ia beramal dengan amalan penduduk surga, maka ia pun masuk ke dalamnya. Hadis ini bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk membuat kita waspada bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa aman dengan amalnya hari ini. Sahabatku, belajarlah dari kisah orang-orang terdahulu, betapa dekatnya hubungan darah, kedekatan fisik, bahkan kedekatan emosional tidak menjamin datangnya hidayah. Kan'an adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Azar adalah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Thalib adalah paman Rasulullah alaihissalam. Namun Allah Ta'ala menegaskan dengan sangat jelas dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya apa, sahabatku? Hidayah bukan soal siapa orang tua kita, bukan soal siapa guru kita, bukan soal seberapa sering kita hadir di majelis ilmu. Hidayah adalah karunia Allah yang diberikan kepada hati yang mau tunduk, mau merendah, dan mau berjuang. Maka ketika futur melanda, ketika lemah iman melanda, ketika lemah dalam semangat beribadah melanda kita, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah berkata, nanti juga iman akan balik sendiri, nanti iman juga akan naik lagi. Karena iman tidak kembali dengan sendirinya. Ia kembali dengan doa, ia kembali dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Rasulullah memberikan prinsip agung yang menenangkan sekaligus menuntun kita. Rasulullah bersabda, i'malu fakullu muyassarun, yang artinya beramalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan amal yang ditakdirkan kepadanya. Maka sahabatku, beramalah meski hati belum sepenuhnya hadir. Beramalah meski rasa malas masih ada, karena amal itulah yang akan menarik hati kita kembali kepada Allah. Saudaraku, lalu bagaimana cara bangkit dari futur? Pertama, kembalilah kepada doa. Akui kelemahan kita. Jangan sok kuat di hadapan Allah. Rasulullah mengajarkan doa yang luar biasa kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Yang artinya, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Doa ini seakan berkata, ya Allah, aku tidak sanggup tanpamu. Kemudian sahabatku yang kedua, jaga agar futur tidak keluar dari koridor sunnah. Inilah kunci yang sangat penting. Rasulullah bersabda, inna likulli amalin syirrah walikulli syirrotin fatsroh, yang artinya setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat pasti ada masa futur. Maka barang siapa futurnya masih berada di atas sunnah, maka ia mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Ahmad. Artinya boleh futur, artinya boleh lelah, turun boleh, tapi jangan sampai futur membuat kita meninggalkan yang wajib atau menabrak yang haram. Kemudian yang ketiga, sahabatku, hidupkan zikir kepada Allah.
Karena zikir itu amal yang paling ringan ketika iman kita lemah dan justru paling cepat mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Wadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku ingat kepada kalian. Jadi ketika kita merasa jauh dari Allah, sesungguhnya bukan Allah yang menjauh, tapi kitalah yang berhenti mengingatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatan ila rahman." Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sahabatku, jika hari ini iman kita sedang lemah, jangan menyerah. Jika hati terasa kering, jangan putus asa. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tetapi Allah menilai seberapa jujur kita berjuang. Maka mari kita akhiri dengan doa, ya Allah, jangan Engkau biarkan kami futur hingga meninggalkan-Mu. Jangan Engkau biarkan kami lemah hingga melupakan-Mu. Bangkitkan iman kami, kuatkan hati kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.